Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pejuang beli Indonesia di seluruh tanah air, alhamdulillah wa syukrillah, hanya kepada Allah kita menjadikan puji dan syukur yang telah memberikan kepada kita semua waktu dan kesempatan sehingga kita bisa kembali menghadirkan sebuah leader forum nasional. Setelah 2 minggu sebelumnya kita juga melakukan acara serupa dengan topik yang berbeda. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kita bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebagai tanda cinta, sebagai tanda balas kasih sayang beliau kepada kita yang telah memperjuangkan kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Juga sebagai ekspresi rasa rindu yang mendalam untuk bisa bertemu dengan beliau nanti di yaumil kiamah. Para pejuang beli Indonesia di seluruh tanah air, pada sore hari ini kembali kita menghadirkan Leader Forum. Namun sebelum itu saya kembali mengingatkan bahwa di dalam program ini bukan sebuah tontonan, tetapi inilah sebuah Leader Forum, forum bersama, di mana di semua tempat yang hari ini membuat kita terbatas antara ruang dan waktu, tetapi dengan menggunakan teknologi ini kita semua bisa hadir dalam sebuah forum yang namanya Leader Forum Nasional. Layaknya Leader Forum yang teman-teman lakukan di berbagai daerah, bahwa di dalam forum ini pun kita akan membahas satu persoalan yang membicarakan dengan kepentingan kita bersama, apakah itu menyangkut kepentingan pribadi, kepentingan perusahaan, atau kepentingan kita sebuah bangsa atau umat dan bangsa kita. Dan di akhir program nanti, bagian akhir dari acara ini, akan ada satu gerakan atau ada satu usulan atau apapun namanya rekomendasi untuk kita lakukan bersama-sama. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Pak Happy bahwa akan ada satu semacam working group, grup kerja yang akan melakukan apapun berdasarkan dari Leader Forum yang kita lakukan pada sore hari ini. Nah, adapun pada siang hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah ini adalah sesi panggilan negeri dengan topik membela ekonomi anak bangsa. Membela ekonomi anak bangsa ini kita pilih karena hari ini persoalan ekonomi yang dihadapi oleh anak-anak bangsa kita demikian rumit dan banyak yang terpuruk di dalam menghadapi kehidupan ekonomi. Kita sendiri yang di IBF dan di Gerakan Beli Indonesia paham bahwa sesungguhnya inti dari kehidupan dunia itu adalah kehidupan ekonomi. Maka siapapun yang tidak merdeka di dalam ekonomi, sesungguhnya dia tidak merdeka di dalam kehidupan. Dan topik kita hari ini adalah bagaimana membuat anak-anak itu merdeka dengan mengambil topik membela ekonomi anak bangsa. Mengapa membela ekonomi anak bangsa? Karena hari ini ada 2 hal yang kontradiktif para Bapak Ibu dan pejuang beli Indonesia di seluruh tanah air. Di satu sisi kita sering mendengar bahwa harus banyak atau pemerintah harus menarik sebanyak-banyaknya investasi ke dalam negeri kita. Maka hari ini investasi dari luar itu mengalir deras seperti air bah. Bahkan banyak hari ini para pedagang atau para pengusaha yang memiliki modal kuat di seluruh dunia berbondong-bondong ke Indonesia untuk menanamkan modalnya. Kenapa? Karena Indonesia membuka selebar-lebarnya investasi itu. Bahkan kita tahu beberapa waktu yang lalu pemerintah mengumumkan adanya pembatalan atau pembukaan kembali negatif investasi. Jadi investasi yang seharusnya tidak boleh dibuka. Misal umpamanya pertanian, misal umpamanya retail, misal umpamanya adalah pertambangan dan lain-lain. Ada yang tidak boleh karena itu menyangkut kehidupan masyarakat kita. Nah, satu sisi memang kita seolah-olah menarik investasi sebesar-besarnya. Tetapi pada sisi lain, investasi itu justru membuat persoalan buat ekonomi rakyat kita. Banyak rakyat kita yang kesulitan karena banyak investasi masuk, di mana investasi itu masuk justru di tempat-tempat mereka mendapatkan hidup. Contoh misalnya maraknya supermarket modern, kemudian mengibarkan tutupnya banyak sekali sektor-sektor kerakyatan kita yang misalnya pasar tradisional, seperti misalnya warung-warung kecil. Ini adalah sebuah akibat dari investasi. Nah, inilah yang akan kita bicarakan pada sore hari ini, investasi satu sisi, tetapi di sisi lain kita harus membangun ekonomi rakyat kita. Mengapa? Karena justru rakyat ini adalah menjadi tulang punggung atau bentuk sebuah negara itu ditentukan oleh keadaan rakyatnya. Maka tidak ada suatu negara tanpa rakyat. Maka rakyatlah yang harus kita bangun. Dan hari ini ada kebingungan memahami antara ekonomi yang berpihak pada kaum pemilik modal, apakah ekonomi
Ya rakyatlah yang harus kita bangun. Inilah yang akan kita berbincangkan pada sore ini. Baik, para pejuang bela Indonesia di seluruh tanah air, kembali saya mengingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi di dalam forum ini, karena ini adalah forum kita bersama. Jadi siapapun boleh ikut aktif. Ada pertanyaan, harapan saya sih ada pertanyaan banyak. Anda bisa bertanya melalui SMS di 0812 775 47081. Saya baca ulangi sekali lagi dengan lebih pelan. 0812 775 47081. 0812 775 47081. Dan bagi teman-teman yang hari ini hadir dalam Leader Forum Nasional pada Jumat kali ini edisi 22 Agustus tahun 2014, bisa juga mengirim foto keikutsertaan teman-teman melalui dikirim melalui email live@depricenter.asia. live@depricenter.asia. Nah, demikian para pejuang bela Indonesia sekalian yang saya muliakan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan. Hari ini di studio ini saya tidak sendirian, tetapi banyak tamu-tamu atau teman-teman yang datang, sehingga kalau sendirian kan nggak enak lah. Siapa sih yang senang sendirian, ya nggak? Kita di IBF, di Bela Indonesia selalu menganjurkan untuk berjemaah, untuk bersama-sama, karena dengan kebersamaan itu ada energi, ada inspirasi, bahkan ada hal-hal yang sifatnya tidak terduga yang justru memberikan wawasan kepada kita, sehingga dalam menghadapi kesulitan hidup, menghadapi masalah di dalam berbisnis lebih ringan dan lebih longgar. Nah, untuk itu saya ingin perkenalkan tamu-tamu saya yang membuat saya lebih longgar, lebih hidup. Kalau nggak ada teman-temannya, saya ngomong sendiri aja kayak orang gila di dalam tempat ini. Maka saya ingin perkenalkan satu-satu dulu. Saya panggil pertama adalah Mas Putro. Sini Mas Putro. Mas Putro. Ini Mas Putro. Assalamualaikum Mas Putro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka apa kesini sebenarnya? Kita menghadiri undangan Pak Happy. Oh, undangan Pak Happy. Sekaligus untuk masuk TV. Mudah-mudahan ya silaturahim kita ke kantor Bali Muda supaya kita juga biar lebih akrab juga. Kebetulan ada teman-teman Fikot yang lama yang sudah lama kita nggak ketemu. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini. Oke, jadi silaturahmi itu memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Insya Allah. Ya, selanjutnya saya panggil ada Kang Duden. Kang Duden. Kang Duden ini kemarin saya baru pulang dari Sukabumi, berjalan-jalan karena diperintah oleh Pak Happy untuk melihat langsung bagaimana situasi ekonomi rakyat kita yang ada di Sukabumi. Kang Duden, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Nah, pegang lumik ya, Kang. Oh, iya. Ya, Kang Duden. Ya, gimana ceritanya bisa sampai sini, Kang? Dekat dikit mainnya biar nggak masuk suaranya. Iya. Ya. Kebetulan kemarin Bang Aswandi ke sana silaturahmi. Nah, sekarang kita kesini silaturahmi ke Oh gitu ya. IBF. Berbalas pantun. Ya, berbalas. Iya. Gimana, Kang? Bisnis bagus? Bisnis alhamdulillah. Lagi merangkak, Bang. Merangkak. Merangkak. Nggak apa, merangkak dulu. Iya. Merangkak kan baru berjalan pelan-pelan, baru berlari. Iya, Ya, insya gitu. Allah. Iya. Paling tidak kalau belajarnya jadi merangkak, begitu lari kan jadi lancar. Insya Allah. Jangan Bang. tiba-tiba lari, pasti ini bayi ajaib. Iya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Baik, Kang Duden, terima kasih. Yes, Selanjutnya saya ingin memanggil beberapa teman di belakang dulu. Ada Mas Primo. Nah, Mas Primo ini adalah orang yang paling rajin upload berbagai kegiatan yang kita tahu bahwa Mas Primo adalah seorang yang cukup memberikan inspirasi bagi banyak orang. Mas Primo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Primo kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, jadi ceritanya saya sampai ke sini tuh kemana? Mas sengaja diundang oleh Sodik atau gimana sebenarnya? Iya, kalau orang dakwah tuh nggak perlu diundang kan. Oh, gitu. Gimana ada keramaian kita datang ke sana gitu. Oh gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah saya mau ucapkan terima kasih teman-teman yang ke Leader Forum 2 minggu yang lalu. Saya kirim foto ayah saya lagi kena stroke. Oh gitu. Itu ternyata itu sudah stroke yang kedua kata dokter. Alhamdulillah hari ini tadinya yang sudah mati sebelah kanan, hari ini bisa jalan, bisa lari, bisa makan, bisa ketawa. Alhamdulillah. Pertolongan dari Allah. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih doa teman-teman semua di Amin. seluruh Indonesia. Amin. Ya. Ya, kita ingat kemarin ada fotonya Mas Primo yang mengirimkan foto ayahandanya yang sedang di rumah sakit, kemudian kita membacakan Al-Fatihah secara bareng. Peristiwa ini mengingatkan kita pada suatu ketika ada saudara kita, pejuang kita, namanya Pak Iskandar. Pak Iskandar di Yogyakarta, yang juga dikabarkan dulunya sempat sakit yang sama, Mas. Kemudian Bu Latifah, istrinya, mengabarkan ke kita supaya membaca Al-Fatihah. Nah, malam itu kita sama-sama baca Al-Fatihah. Besok paginya yang kemarin itu tergeletak, tiba-tiba bisa
langkah kakinya, bisa memasang kancing baju dan lain-lain lah. Dan hari ini beliau sudah sehat dan setiap kali kita ke Jogja pasti bertandang. Mas Primo terima kasih. Selanjutnya saya panggil Mas Lanang. Mas Lanang. Apa? Salam aja. Mas Lanang tidak berani tampil, takut katanya kalau tampil nanti. Tadi ada dokter Ucu juga langsung mau keluar, kenapa? Takut ditanya, padahal nggak tanya apa-apa padahal sebenarnya, hanya menyapa aja. Ya, ini Mas satu lagi dari Karawang, Kang. Terima kasih. Sini Kang, sini aja Kang. Nah. Ini Mas Heri. Mas Heri. Assalamualaikum Mas Heri. Minta pegang pinjamnya Mas. Gimana kabar Mas Heri? Alhamdulillah. Aktivitas leader forum di daerah berjalan nggak? Alhamdulillah. Saya kebetulan di Jakarta, Pak. Oh Jakarta ya. Jakarta ke daerah lagi. Jakarta bukan daerah emang? Daerah khusus ibu kota? Daerah ya, DKI. Daerah Condet. Oke. Tapi teman-teman biasa juga akan mengadakan leader forum? Ya, sering. Alhamdulillah sama Coach Primo juga. Coach Primo juga. Paling tidak ada progres lah ya. Iya, Ada progres. Ya teman-teman ceritanya saya sangat luar biasa dari yang saya dapat dari Mas Primo. Mas Mangga Kang? Pak Putra. Pak Putra. Karena saking ininya namanya nggak kenal tapi wajahnya sih ingat gitu. Gimana? Apa kabar Kang? Kabar baik. Namanya siapa Kang? Putra dari Bekasi. Bekasi. Agak sedikit biar suaranya masuk. Dari Bekasi. Dari Bekasi. Sehari-hari apa kegiatan Kang? Sehari-hari kegiatan saya apa ya? Nggak tahu. Buat website. Website. Ya. Oke, jadi web designer ya gitu ya. Ya betul. Oke, gabung di web juga kan? Gabung dia juga. Paling tidak di Bekasi ada nggak leader forum yang biasa teman-teman lakukan? Ada ya, alhamdulillah. Baik, terakhir saya ingin panggil seorang yang paling cantik di ruangan ini. Karena nggak ada saingannya. Saya panggil Bu Wati, Magi. Ya, assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak dekat dikit. Iya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak. kemarin tuh begitu kita pulang, kita menikmati sayur asam. Tetapi saya bilang sama kawan, kayaknya ya sayur asam di rumah Bu Wati itu lebih nikmat daripada yang kemarin. Ya. Gimana ceritanya Bu? Bisa sampai ke sini? Alhamdulillah. Pertamanya silaturahmi juga Pak. Kebetulan Agak geser dikit Bu. Mangga. Ya, geser dikit ya. alhamdulillah Layarnya nggak kebagian. silaturahmi juga, terus alhamdulillah bisa bertemu langsung sama Pak Hemi. Oh gitu. Oke. Baiklah, baik itu gitu Bu. Ibu Wati, terima kasih. Sama-sama, Saya Pak. tahu Bu Wati Iya. ini adalah kita panggil khusus karena untuk menemani suaminya yang sebentar lagi akan masuk dalam program ini. Baik, para pejuang Beli Indonesia di seluruh tanah air, kita akan lanjutkan acara ini. Bahwa kemarin ada selama 2 hari kami di Sukabumi karena menjalankan perintah dari pemimpin gerakan Beli Indonesia untuk memantau langsung bagaimana sesungguhnya ekonomi rakyat kita di tingkat bawah. Ada sebuah ironis bahwa ketika kita dikatakan bahwa ekonomi kita naik pada angka 5,5%, bahkan ada angka yang sangat optimis 6,2%. Tapi ternyata di tingkat yang paling bawah justru ekonomi rakyat kita itu sangat berantakan. Jadi sebenarnya pertumbuhannya itu ada di mana? Dan berikut ini adalah sebuah tayangan atau sebuah cerita tentang seorang anak kita atau seorang pejuang kita yang sedang mengalami persoalan karena ternyata derasnya arus investasi yang masuk ke Sukabumi itu justru membuat usahanya itu bermasalah. Dan berikut ini liputan selengkapnya. Dulu, Juhendi adalah seorang distributor yang memasok berbagai jenis barang ke para pedagang di pasar-pasar di Sukabumi dan sekitarnya. Dengan omset rata-rata 1,5 miliar per bulan, Juhendi memperkerjakan lebih dari 30 karyawan dengan 8 unit mobil box pengantar barang. Gudang yang semula hanya menyewa, kemudian dia bangun sendiri untuk mendukung usahanya yang sedang berkembang. Sistem pun diperbaiki, layaknya sebuah usaha modern dengan manajemen profesional. Sebuah cara berbisnis yang dia dapatkan dari perjalanan yang dirintisnya sejak dari penjual kue keliling beberapa tahun yang lalu. Namun, sejak 5 tahun terakhir, bisnis distribusi laki-laki Parohbaya ini merosot tajam. Pedagang yang menjadi langganannya mengalami kesulitan membayar. Jika semula para pedagang itu membayar dengan kontan, mereka baru bisa melunasi 1 hingga 2 minggu kemudian.
Dari 2 mingguan, pembayaran jadi bulanan. Bahkan ada yang baru bisa melunasi pembayaran 3 hingga 5 bulan kemudian. Saat ditagih, para pedagang itu mengeluh. Langganannya sudah banyak yang hilang dan tidak pernah lagi datang berbelanja. Pelanggan pedagang pasar itu adalah pemilik-pemilik warung kelontong yang menjual barang langsung ke konsumen. Konsumen yang biasa belanja ke warung-warung kecil sekarang beralih ke minimarket modern yang 5 tahun terakhir pertumbuhannya seperti jamur di musim hujan. Omset mereka juga menurun karena dia juga kan orang pasar itu jual ke warung-warung di kampung. Misalnya di kampung warung kecil belanja ke pasar. Nah, di kampung juga orang warung-warung kecil berkurang lagi itunya omsetnya karena dia belanjanya ke mulai banyak modern market kayak Alfamart, ada Giant, ada Superindo, ada macam. Jadi otomatis akhirnya biasa dia warung gitu misalnya pendapatan uang 100.000 kan bisa berkurang jadi 50.000. Jadi otomatis belanja ke pasaran juga biasa setiap hari bisa jadi 2 hari sekali. Terus orang pasar berkurang juga ke kita ke yang nyuplai. Kini usaha distribusi Juhendi sudah tutup sama sekali. Barang-barang yang berserakan di gudangnya adalah sisa-sisa dari kesuksesannya di masa lalu. Beban hutang yang mendera memaksanya untuk melepas satu persatu aset miliknya. Untuk bertahan, Juhendi mencoba menyiasati keadaan dengan membuka gerai seperti minimarket modern. Namun, itu pun tidak berumur panjang karena gerainya itu tidak didukung oleh jaringan kuat seperti minimarket modern milik para pemodal besar itu. Menjadi distributor untuk minimarket modern pun sudah dicobanya. Namun upaya itu lagi-lagi kandas. Saya juga tidak tinggal lihat ini bagaimana ini. Karena dilihat, saya perhatikan ini karena kita kalah, pasar tradisional itu kalah oleh sistem gaya modern itu. Nah, saya mikir gimana nih kalau saya terus-menerus mempertahankan ini, ada kemungkinan ini pasti mati gitu. Dari semenjak itu saya juga berpikir Membuat hal yang sama. Bagaimana saya harus menyesuaikan dengan lingkungan, makanya saya mikir menciptakan modern market juga sama gitu, mau bikin sambil nanti kalau ini mati itu tumbuh. Nah, rencana saya itu ya saya coba, ada sisa modal itu saya coba, saya belajar, saya bikin mungkin ya nggak segampang itu kan. Saya pernah coba sampai saya bikin 4 cabang sekaligus beruntun beda berapa bulan gitu. Ternyata banyak kendalanya juga. Juhendi tidak sendirian. Ada 18 temannya sesama distributor mengalami nasib serupa. Beberapa di antaranya sudah lama tutup, sedangkan sisanya masih bertahan. Bertahan yang hanya menunggu waktu usaha itu untuk berhenti sama sekali. Dari Sukabumi, tim di Presenter melaporkan. Ya, para Indonesia di seluruh tanah air, demikian tadi kita saksikan satu paket tayangan tentang seorang pejuang kita yang harus tertatih-tatih menghidupi keluarganya dengan berupaya mensiasati keadaan, namun kemudian dia harus berhadapan dengan keadaan sehingga akhirnya usahanya itu tutup sama sekali. Nah, tutupnya ini disebabkan oleh banyak para pelanggannya yang tidak mau lagi kembali. Karena apa? Karena ternyata pelanggannya itu mengalami nasib serupa. Justru di tingkat paling bawah, di tingkat retailer, di mana para pedagang kelontong yang menjual langsung ke konsumen itu pun hari ini pun berhadapan dengan persoalan yang sama. Dan ternyata mereka pun memiliki cara bagaimana untuk menghadapi keadaan itu. Dan ini adalah pernyataan salah satu pemilik warung kelontong di Sukabumi yang menjelaskan bagaimana cara mereka menghadapi keadaan hari ini. Menjelang Idul Fitri atau Idul Adha, biasanya salah satu item yang paling banyak dicari itu sirup misalnya. Dan yang saya tahu beberapa tahun ke belakang itu masih menjadi primadona lah menjelang hari raya. Tapi kejadian yang paling membingungkan itu tahun ini. Biasa kita kita stok minimal 5 sampai 10 karton. Nah, dengan harga kemarin itu kita dapat harga Rp16.000 di pasar, dengan asumsi bisa mengecer 18 sampai 20.000 per botol. Ya. Tapi ternyata setelah kita stok 5 hari sebelum hari raya
di salah satu supermarket di Sukabumi mereka jual hanya Rp9.000. Yang saya tahu grosir di pasar itu udah ngambil mungkin beratus-ratus ton karton. Itu salah satu realita yang kita hadapi sebagai pengecer. Di saya memang warung itu dari mulai warung jual gorengan awalnya, kemudian ke makanan ringan. Nah tapi 5 tahun terakhir makanan ringan itu sudah tidak ada untung kalau kita review ya. Jadi kalau istilah kita di rumah itu hanya untuk stok buat makanan anak-anak aja, karena sudah tidak ada untungnya. Nah dengan menjamurnya minimarket, yang jelas pertama masalahnya harganya mahal dan marginnya kecil di makanan ringan. Sementara waktu minimarket menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Nah, kalau kita salah satu strateginya kita lebih fokus di kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi oleh warga. Salah satunya sayur, kemudian ikan, termasuk daging. Nah, itu yang bisa kita jual tiap hari habis. Kemudian marginnya jauh lebih besar dibanding kita jual makanan ringan. Hanya memang kendalanya kita harus belanja tiap hari, karena sayuran harus fresh dan daging pun harus fresh. Tetapi kalau seandainya mereka bermain di sana minimarket, kita juga tidak tahu. Yang jelas, yang saya lihat di Sukabumi, minimarket udah jual gas, udah jual pulsa. Nah itu sebetulnya kan lahan kita, orang retail, orang pengecer kecil lah seharusnya. Ini yang kita sayangkan, ya permasalahan itu yang tidak ada regulasi kita pikir. Baik para pejuang beli Indonesia di seluruh tanah air dan rekan-rekan yang ada di studio, itulah pernyataan atau penjelasan dari seorang pemilik warung yang langsung berhadapan konsumen di tingkat yang paling bawah. Dan nanti saya akan setelah nanti kita akan break sejenak. Sebelum saya akan menghadirkan, setelah itu saya akan mengundang Pak Juhendi yang tadi ada dalam cerita sebelumnya untuk menceritakan apa yang sebenarnya di dalam perjalanan bisnisnya itu. Namun sebelum itu, kita nikmati dulu tayangan berikut ini dan saya akan kembali sesaat lagi.